Selamat datang di channel EdCode, dan ini adalah episode keempat dari playlist Python Basic. Dan hari ini kita akan membahas tentang data types. Nah, buat teman-teman yang belum belajar tentang variabel, teman-teman wajib banget tonton dulu episode ketiga tentang variabel, karena di episode ini kita akan membahas data type dengan bantuan variabel. Nah, buat teman-teman yang belum nonton episode ketiga, teman-teman bisa langsung cek aja link di deskripsi. Nanti aku kasih teman-teman link untuk nonton episode ketiga. Nah, buat teman-teman yang mau nonton playlist ini dari awal, aku juga akan kasih link tentang playlist Python Basic ini di deskripsi, jadi bisa dicek. Nah, untuk teman-teman yang udah siap, mari kita langsung masuk ke materi. Apa itu data types? Seperti namanya ya, data types adalah tipe-tipe data yang teman-teman bisa gunakan di dalam Python. Sebenarnya untuk tipe data sendiri itu ada banyak sekali teman-teman ya. Cuman di dalam video ini aku akan kasih teman-teman 4 data types yang paling sering muncul di dalam berbagai macam project ya. Jadi yang pertama ada tipe data integer. Integer ini adalah tipe data angka teman-teman, atau tipe data numerikal ya. Tapi hanya angka yang sifatnya bulat. Contohnya 1, 2, 3, atau -1, -2, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada tipe data float. Jadi ini adalah tipe data desimal ya. Contohnya angka-angka dengan koma, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Lalu yang ketiga kita punya string ya. Di beberapa video sebelumnya kita sudah pernah gunakan ya, seperti good morning dan lain-lain. Nah, ini adalah tipe data string atau tipe data teks ya. Jadi isinya itu bisa berupa kata, bisa berupa kalimat, ataupun bisa berupa paragraf. Lalu yang keempat kita punya tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini hanya memiliki 2 value saja, antara true atau false. Jadi tipe data boolean ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk memvalidasi sebuah kondisi. Oke, jadi sekarang kita langsung aja coba di Visual Studio Code. Oke teman-teman, jadi ini aku sudah ada di Visual Studio Code dan aku sudah siapkan satu file ya untuk kita bisa bermain-main dengan data types. Kita akan langsung aja coba masing-masing data type-nya. Jadi yang pertama tadi kita punya integer. Nah, di dalam tipe data integer ini penulisannya sendiri kita bisa langsung lemparkan. Contohnya di sini aku mau tampilkan sebuah angka ya. Kita akan print sebuah angka, misalkan 7 seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan di video-video sebelumnya, jika aku menggunakan teks, aku akan kasih semacam petik di awal dan di akhir kata itu ya. Tapi di sini saat kita bekerja menggunakan angka, teman-teman nggak perlu kasih petik. Jadi cukup aja teman-teman lemparkan angkanya. Oke, kita akan coba eksekusi teman-teman ya. Kita akan coba lihat apa yang akan terjadi jika kita eksekusi ini. Seperti biasa, aku akan langsung eksekusi dengan shortcut F5. Di sini kita pilih Python Debugger dan Python Files-nya. Oke, jadi dia akan menampilkan angka 7 seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau sedikit operasi matematika di dalam printnya, kita juga bisa teman-teman ya. Misalkan di sini aku mau lakukan 7 tambah 2 seperti ini. Jika ini aku eksekusi, maka dia akan langsung kasih aku hasilnya, yaitu 9. Seperti ini. Sekarang kita akan coba bermain dengan variabel teman-teman ya. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, di sini misalkan aku mau buat variabel integer, misalkan. Lalu di sini aku berikan angka 3. Nah, ini adalah cara ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin melihat sebuah data types dari variabel, teman-teman tinggal ketikkan type. Lalu teman-teman lempar variabel integernya. Seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin tampilkan, jangan lupa teman-teman tambahkan print statement yang akan membungkus si type statementnya ini ya. Jika kita run, maka dia akan memberikan kita informasi tentang data type-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kelas int. Int ini adalah integer teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari tadi untuk numerical ini, jika angkanya bulat, yang mana kita di sini taruh angka 3 ya, dia akan kasih kita tipe data integer. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan variabel untuk operasi matematika. Contohnya, misalkan di sini aku mau bikin variabel 61 ya. Di sini aku lemparkan 5 misalkan. Lalu di sini aku lemparkan 62, aku lemparkan 6. Nah,
Di dalam print statement, teman-teman cukup melakukan operasi matematikanya dengan melemparkan si variabelnya aja, seperti ini. Jika ini aku eksekusi, maka hasilnya akan sama ya, dengan teman-teman ketikan manual. Jadi ini adalah salah satu cara penggunaan variabel untuk melakukan operasi matematika di Python. Selanjutnya aku mau bicara tentang float atau desimal. Seperti yang teman-teman tahu ya, kalau desimal itu setidaknya dia akan punya satu angka di belakang koma. Sekarang aku akan coba untuk membuat sebuah variabel ya. Misalkan 3,8 seperti ini. Untuk penulisan desimal sama seperti integer ya. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya numerikal, teman-teman nggak perlu kasih petik di awal dan akhir. Nah, di sini aku mau coba untuk lihat kira-kira tipenya apa ya. Dengan cara yang sama seperti kita lakukan di integer tadi, kita coba eksekusi. Di sini kita harusnya dapatkan tipe data float seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman juga bisa melakukan operasi matematika ya dengan menggabungkan integer dan float. Contohnya seperti ini. Kita akan redefine ya 61 dan 62. Misalkan 61 sini aku akan lemparkan integer, lalu di 62 aku akan lemparkan desimal atau float ya. Kita akan lakukan operasi matematika. Misalkan di sini aku mau tambahkan antara kedua variabel. Jadi selama dua-duanya itu masih angka teman-teman ya, meskipun dia beda data type, kita masih bisa lakukan operasi matematika. Yang mana di sini dia kasih aku hasil 6,45 ya, sesuai dengan rumus matematika sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah tipe data string atau teks teman-teman ya. Seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi, tipe data string ini bisa berupa kata, kalimat, atau bahkan paragraf. Kita coba ya seperti biasa, kita lemparkan untuk variabel string ini, kita akan lemparkan contoh teks ya. Hi, my name is Evan, misalkan seperti ini. Cukup panjang ya contohnya. Kita akan coba untuk cek tipenya ya. Untuk var string ini kita akan eksekusi seperti ini. Nah, sudah keluar hasilnya ya. Di sini adalah str atau string teman-teman ya. Jadi kita tahu kalau semuanya yang dibungkus dengan petik dia akan dianggap sebagai teks ya. Bahkan jika teman-teman membungkus angka di dalam format string ya. Contohnya seperti ini. Misalkan aku mau buat variabel tes ya. Di sini aku memasukkan angka 24 tapi aku gunakan petik di awal dan akhir. Kalau ini yang aku tes tipe datanya, dia akan kasih aku string teman-teman. Ya. Jadi meskipun itu angka ya, mau integer, mau desimal, kalau teman-teman gunakan petik di awal dan akhir, dia akan berubah menjadi string. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk tipe data teks ini kita bisa melakukan yang namanya concatenate ya, atau penggabungan dari teks, penggabungan dari variabel ke dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Misalkan aku punya sebuah variabel name ya. Di sini aku kasih Evan ya. Lalu aku mau bikin variabel umur. Di sini aku kasih 28 tapi dia tipe datanya integer seperti ini. Lalu mungkin city ya. Kita kasih dia Jakarta. Seperti ini. Nah, di sini aku akan membuat sebuah kalimat teman-teman ya. Yang nantinya kita akan menggunakan variabel-variabel di atas ini sebagai pelengkapnya. Ini nanti kita sebut sebagai concatenate. Kita coba teman-teman ya. Jadi di sini aku mau print atau tampilkan ya. Di sini teman-teman bisa ketikkan base text-nya dulu. Misalkan nih, aku mau ketikkan, "Hi, my name is Evan and I'm 28 years old and live in Jakarta." Misalkan seperti itu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah tinggal diketik saja. Seperti ini, "Hi, my name is," tapi untuk 3 variabel ini ya teman-teman ya, teman-teman nggak perlu ketikkan manual, tapi teman-teman bisa lemparkan variabelnya aja. Jadi
caranya adalah teman-teman ketikkan dulu base text-nya, lalu teman-teman tinggal tambahkan plus ya di situ. Lalu teman-teman tinggal lemparkan variabelnya, lalu tambahkan plus lagi, dan teman-teman lanjutkan teksnya. Jadi di sini teman-teman lihat, aku mau print sebuah kalimat ya, dimana beberapa elemen diantaranya aku akan ambil dari variabel yang udah kita define sebelumnya, seperti ini. Kalau ini aku run atau aku eksekusi, dia akan kasih aku, oh ada error teman-teman ya. Jadi di sini errornya itu kita tidak boleh menggabungkan antara tipe data integer ke dalam sebuah kalimat tanpa proper conversion ya. Jadi di sini ada dua teman-teman cara untuk teman-teman bisa hindari error ini. Yang pertama, teman-teman bisa buat si umurnya ini atau tipe data umurnya ini menjadi string dengan cara kasih petik 2. Kalau ini aku eksekusi, dia akan kasih aku hasil sesuai yang kita ekspektasikan seperti ini ya. Nah, lalu kalau cara yang lainnya seperti apa? Cara yang lainnya kita bisa melakukan semacam basic conversion di sini teman-teman. Dengan cara saat kita panggil variabel age-nya, teman-teman bisa ketikkan str di depannya ya, atau string. Lalu teman-teman masukkan si variabel age-nya ke dalam string ya sebagai parameter. Lalu teman-teman bisa eksekusi kembali dan kodenya bisa berjalan tanpa error seperti ini. Jadi ada dua cara teman-teman ya. Jika teman-teman ingin merubah dari awal bisa, jika teman-teman merubah sesuai dengan pemakaian, bisa teman-teman gunakan cara yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan belajar tipe data boolean teman-teman. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, tipe data boolean itu hanya memiliki dua value antara true atau false. Misalkan di sini aku buat variabel baru ya, variabel boolean. Nah, jika ingin menggunakan tipe data boolean, teman-teman bisa lemparkan salah satu ini ya, antara true atau false, dengan catatan huruf awalnya harus besar teman-teman ya, atau uppercase di awal, capital. Jika ini aku ubah ke dalam huruf T kecil ya, untuk true-nya, teman-teman bisa lihat di sini aku dapat warning, karena true ini bukan bagian dari value-nya boolean, seperti itu. Jadi si true-nya akan dianggap sebagai variabel ya, karena di atas kita tidak define variable true, maka dia akan kasih warning, karena Python nggak tahu true itu nge-reference kemana. Jadinya teman-teman bisa ganti T-nya ke T besar. Begitu juga kalau misalkan teman-teman mau kasih value false, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, jika kita print teman-teman, seperti biasa kita gunakan cara yang sama. Lalu kita eksekusi dengan F5, kita akan dapatkan kelas bool seperti ini ya untuk boolean. Nah, jadi penggunaan boolean seperti itu teman-teman. Di sini aku ada semacam use case sederhana ya yang bisa digunakan sebagai implementasi untuk tipe data boolean. Contohnya di sini aku mau buat semacam login authentication ya, di mana kita bisa cek antara database dan data yang diinputkan sama user. Kita bisa cek apakah data itu sesuai atau tidak, dan jika sesuai maka dia akan lemparkan value true ya, jika tidak dia akan lemparkan value false, yang mana keduanya adalah tipe data boolean. Kita buat variabel ya, variabel misalkan ini uname adalah untuk username-nya ya, kita lemparkan budi 123 misalkan, lalu ada variabel password, passwordnya 12345 misal seperti ini teman-teman ya. Lalu kita bisa coba untuk tampilkan perbandingan ya antara variabel username misalkan, kita bandingkan dengan isi yang salah. Misalkan di sini aku kasih nama Alvin123 seperti ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau kasih tahu ke teman-teman perbedaan antara sama dengan 1 dengan sama dengan 2 ya. Jadi sama dengan 1 ini digunakan untuk menyimpan suatu data, atau biasanya kita buat variabel ya.
Seperti ini variabel uname ini. Aku berikan sama dengan 1 karena aku mau si variabel username ini memiliki value budi123. Sedangkan di bawah, di sini aku pakai 2 sama dengan teman-teman ya. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk memvalidasi. Ya. Jadi, jika sama dengan 1, kita akan perintahkan variabel username untuk memiliki value budi123. Nah, di bagian yang ini kita akan tanyakan apakah variabel username itu Alvin123. Nah, jika dia benar, dia akan kasih aku true. Jika salah, dia akan kasih aku false. Seperti itu, teman-teman. Jika ini aku eksekusi, seperti yang kita tahu bahwa value-nya ini salah, maka dia akan kasih aku result false. Seperti ini. Hal yang sama kita juga bisa gunakan ya untuk variabel password-nya. Jadi misalkan di sini aku coba lemparkan variabel password dan aku isikan data yang benar, maka dia akan kasih aku hasil true. Seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah bagian terakhir dari video ini ya. Aku mau jelasin sedikit ke teman-teman biar teman-teman nggak bingung tentang basic conversion. Jadi basic conversion itu apa? Basic conversion itu adalah statement yang bisa teman-teman gunakan ya untuk merubah tipe data satu ke tipe data yang lain. Seperti contohnya yang tadi sudah kita gunakan di atas ya, untuk merubah tipe data integer ini ke dalam tipe data string. Nah, untuk basic conversion sendiri itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama, basic conversion to string. Jadi ini adalah yang tadi teman-teman sudah pelajari ya. Misalkan di sini aku punya variabel integer ya. Aku coba define lagi. Aku berikan 25 seperti ini. Nah, sekarang di sini aku mau coba rubah variabel integer ini ke dalam tipe data string dengan menggunakan statement str, teman-teman ya. Jadi caranya kita tinggal ketikkan saja str seperti ini, lalu kita lemparkan variabel integernya. Seperti ini. Jika ini aku print, teman-teman. Jika ini aku eksekusi, dia akan kasih aku 25. Jadi untuk hasilnya dia masih sama ya teman-teman ya, nggak kelihatan bedanya di sini 25. Tapi jika kita coba untuk print tipenya, ya jadi di sini jangan lupa conversionnya kita lemparkan dulu sebelum kita define, sebelum kita lempar variabelnya, lalu kita run kembali. Dia akan kasih aku integer. Nah, jika teman-teman ingin menyimpannya secara permanen ya, teman-teman bisa masukkan aja ke dalam sebuah variabel. Misalkan variabel to string seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal lempar saja str-nya, lalu lemparkan si variabel integernya. Seperti ini. Di sini teman-teman tinggal lempar variabel yang var2str ya, yang terbaru seperti ini. Lalu di dalam pengecekan tipenya juga sama ya, seperti ini. Jika teman-teman run, maka hasilnya sama. Itu yang pertama teman-teman ya, jadi mengubah tipe data ke dalam string. Sekarang aku mau bahas tentang mengubah tipe data ke dalam integer. Oke, sekarang kita akan coba lagi teman-teman ya. Misalkan di sini saya punya sebuah variabel yang aku kasih nama variabel float ya, aku akan lemparkan angka desimal. Lalu kita akan coba ubah itu ke dalam integer. Kita buat variabel baru, var2 integer ya. Di sini kita tinggal lemparkan int seperti ini, lalu kita lemparkan kembali variabel float-nya. Seperti ini. Oke, jika kita lihat ya, jika kita print variabel to integer-nya, kita akan melihat bahwa hasilnya bukan 3,8 lagi teman-teman, tapi 3 ya. Dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Jadi yang awalnya dia desimal, sekarang dia menjadi angka bulat ya, menjadi tipe data integer dengan pembulatan angka ke bawah. Jika teman-teman ingin lihat tipenya, kita bisa print. Di sini kita bisa lihat jika tipe datanya adalah integer, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah to float teman-teman ya, atau to decimal. Nah di sini seperti biasa ya, kita hanya bisa ubah integer ke dalam floatnya, nggak bisa pakai teks. Jadi di sini aku akan
buat lagi variabel integer ya. Kita kasih angka banyak sekali ya. Kita kasih angka 2 misalkan. Lalu kita akan ubah dia ke dalam float. Seperti ini. Caranya seperti apa? Kita lemparkan float ya teman-teman. Kita lemparkan float, lalu lemparkan variabel integer ke dalam floatnya sebagai parameter. Kita akan tampilkan dengan print statement variable to floatnya. Jika ini kita eksekusi, dia akan kasih kita value 2,0 ya. Yang awalnya dia hanya 2, di sini dia punya satu angka di belakang 0 ya. Meskipun itu angkanya 0, tapi dia tetap terbaca sebagai desimal, seperti itu. Nah, ini adalah tipe datanya ya. Kita coba cek. Variable to float yang harusnya di integer, dia akan terbaca sebagai float ya, atau desimal. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembelajaran untuk data types ya, untuk Python Basic. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video code yang lain.